Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Novalia Kusuma, mahasiswi Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu saya akan membahas tentang topik yang penting dan juga sangat relevan gitu, yaitu tentang analisis efisiensi anggaran yang terjadi di tahun 2025 ini. Jadi di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan nasional, efisiensi anggaran ini menjadi salah satu kunci untuk memastikan keuangan negara itu tetap sehat dan pembangunan itu tetap berjalan secara optimal. Nah, sebelum itu yuk kita pahami dulu apa sih itu efisiensi anggaran. Nah, jadi efisiensi anggaran ini adalah ukuran sejauh mana pengeluaran pemerintah itu mampu menghasilkan output atau hasil secara optimal, namun dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Jadi dalam istilah sederhananya, efisiensi anggaran itu berarti mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik atau capaian program. Nah, penting nih untuk dipahami bahwa efisiensi itu bukan sekedar soal memangkas anggaran atau menghemat pengeluaran semata. Nah, justru dalam banyak kasus itu penghematan yang asal-asalan itu bisa mengurangi dampak atau efektivitas dari program pemerintah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud dengan efisiensi itu adalah yang pertama itu mengalokasikan anggaran pada program yang tepat gitu, dan harus sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan dari masyarakatnya. Yang kedua, menyesuaikan antara input, yaitu sumber yang digunakan, dan output, hasil yang dicapai, agar tidak terjadi pemborosan. Nah, yang ketiga, itu menghindari duplikasi anggaran, seperti dua instansi yang membiayai kegiatan yang serupa gitu. Nah, yang keempat, itu meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring. Jadi, program-program yang berjalan itu harus sesuai target, dan anggarannya itu jadi nggak terbuang secara sia-sia gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya itu pemerintah memiliki anggaran sebesar 1 triliun untuk sektor pendidikan gitu. Nah, efisiensi ini itu bukan hanya dilihat dari seberapa banyak sih dana tersebut itu diserap, tetapi apakah dana tersebut berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, terus menurunkan angka putus sekolah, dan memperbaiki akses pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal gitu. Nah, meskipun dana itu terserap 100%, itu bisa jadi anggarannya berarti nggak efisien gitu. Jadi dalam konteks kebijakan publik, efisiensi anggaran ini bagian dari tanggung jawab fiskal dan moral pemerintah kepada rakyat-rakyat. Jadi setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus dipastikan memberi manfaat nyata, bukan hanya sekedar formalitas pelaksanaan anggaran tahunan. Saya itu mendapatkan temuan-temuan gitu. Nah, dalam pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tampaknya berlanjut hingga rancangan tahun 2025 itu kita masih bisa menemukan gitu sejumlah persoalan krusial yang menjadi tantangan. Apa sih akibatnya? Nah, akibatnya itu anggaran besar itu tidak selalu sejalan dengan output pembangunan yang signifikan. Apa sih akibatnya? Nah, akibatnya itu anggaran besar itu tidak selalu sejalan dengan output pembangunan yang signifikan. Lebih dari 60% anggarannya itu terserap untuk kebutuhan yang rutin, bukan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakatnya. Nah, temuan yang kedua, itu masih banyak program yang tidak menunjukkan hasil signifikan meskipun anggaran yang dikeluarkannya itu besar gitu. Nah, jadi masalah lain yang kerap terjadi itu adalah rendahnya efektivitas program-program pemerintah dalam berbagai evaluasi internal maupun audit BPK dan Bappenas gitu. Yang ditemukan bahwa beberapa program itu bersifat tumpang tindih gitu antar instansi. Terus sasaran programnya itu juga tidak jelas atau tidak berbasis data kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Selanjutnya juga nggak ada nih indikator-indikator untuk kinerja secara terukur dalam upaya menciptakan efisiensi ini. Nah, berikut ini ada beberapa temuan-temuan penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama gitu. Nah, yang pertama itu ada belanja kementerian atau lembaga itu masih terfokus pada belanja rutin. Jadi, salah satu karakteristik utama dari belanja pemerintah pusat itu saat ini tuh masih
tinggi proporsi belanja rutinnya, seperti kayak belanja pegawai, terus operasional kantor, terus juga biaya administrasi. Nah, ini tuh membuat alokasi untuk belanja produktif itu kayak pembangunan infrastruktur, riset, terus inovasi, pengembangan kapasitas masyarakat itu malah relatif lebih kecil gitu. Nah, sebagai gambarannya, dalam beberapa kementerian, sebagai contoh, itu ada program pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh lebih dari 3 kementerian gitu secara paralel, tetapi tidak menghasilkan wirausaha baru dalam jumlah yang signifikan. Nah, ini tuh menunjukkan pemborosan anggaran dalam bentuk kegiatan yang nggak ada dampaknya gitu. Nah, kebijakan efisiensi seanggaran 2005 itu ada apa aja sih? Yang pertama itu dari landasan hukumnya. Nah, landasan hukum dari efisiensi anggaran ini yang pertama ada di dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD. Terus yang kedua, landasan hukumnya itu ada di Surat Menteri Keuangan nomor S strip 37 garis miring MK tik 02 garis miring 2025 itu sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Nah, untuk target efisiensi ini itu apa aja sih? Yang pertama itu ada total penghematannya itu diharapkan menjadi sebesar 306,69 triliun. Nah, pemangkasan belanja kementerian atau lembaga sebesar 256,1 triliun. Nah, pemotongan transfer ke daerah itu sebesar 50,59 triliun. Nah, apa aja sih anggaran-anggaran yang dipangkas gitu karena adanya efisiensi anggaran ini? Nah, yang pertama itu dari belanja operasional kantor kayak alat tulis, terus listrik, air, dan lainnya. Terus perjalanan dinas dan sewa kendaraan. Terus yang ketiga itu ada kegiatan-kegiatan seremonial, seminar, atau juga studi banding. Nah, terus yang keempat itu ada pengadaan peralatan, mesin, dan juga pemeliharaannya. Terus selanjutnya itu ada belanja pemerintah pusat yang difokuskan pada penguatan SDM-nya gitu, juga infrastrukturnya dan transformasi digital. Terus yang terakhir itu ditransfer ke daerah atau TKD, yaitu tuh lebih diarahkan untuk memperkuat layanan dasar dan memperkecil ketimpangan di antar wilayah gitu. Nah, pertanyaannya, apakah alokasi ini itu sudah efisien? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, selanjutnya itu ada di sektor kesehatan dan pendidikan gitu. Nah, outputnya ini tuh belum selalu sejalan dengan input anggaran. Nah ini kan kesehatan dan pendidikan ini kan dua sektor prioritas nasional gitu. Nah, ini tuh sering menjadi penerima alokasi anggaran besar. Nah, namun sejumlah data itu menunjukkan bahwa peningkatan anggaran ini belum selalu diikuti oleh perbaikan signifikan dalam kualitas layanan atau capaian outputnya. Nah, contohnya itu di sektor kesehatan. Jadi meskipun ada anggaran JKN dan BPJS yang meningkat setiap tahun, masalah keterbatasan fasilitas, terus tenaga medis, dan layanan di daerah terpencil itu masih kurang gitu. Masalah-masalahnya itu masih banyak gitu. Nah, selanjutnya di sektor pendidikan itu kayak peningkatan dana BOS itu belum otomatis meningkatkan mutu dari pengajaran atau kompetensi para siswa-siswanya gitu. Nah, bahkan di beberapa daerah itu dana BOS itu cuma digunain untuk operasional rutin gitu tanpa adanya inovasi dari pembelajaran. Nah, jadi ini tuh menjadi indikasi bahwa alokasi dana yang besar itu nggak cukup gitu tanpa manajemen yang efisien dan akuntabel. Nah, terus temuan yang selanjutnya itu di daerah. Jadi transfer dana itu tidak selalu digunakan untuk prioritas pembangunan. Nah, transfer ke daerah ini baik dalam bentuk dana alokasi umum atau dana alokasi khusus maupun dana desa, itu kan emang ditujukan untuk mendekatkan pembangunan ke akar gitu. Tapi dalam praktiknya penggunaan dana itu sering tidak mencerminkan skala prioritas pembangunan lokal.
Nah, masih banyak daerah-daerah itu yang menggunakan dana transfer itu untuk kegiatan seremonial, terus menambah belanja pegawai daerah atau membiayai perjalanan dinas. Nah, lebih jauh lagi, kapasitas perencanaan dan pengawasan di tingkat daerah itu juga masih sangat rendah gitu, yang berakibat pada rendahnya kualitas output dan resiko penyalahgunaan anggaran yang tinggi. Jadi, kesimpulan sementaranya apa sih? Nah, kesimpulan sementaranya itu dari keempat poin itu menunjukkan bahwa efisiensi anggaran itu bukan hanya soal teknis pengeluaran, tapi menyangkut kualitas dari perencanaannya, kejelasan prioritas, serta integritas pelaksanaan program. Jadi, jika tidak segera dibenahi nih masalah-masalah ini, maka anggaran besar itu cuma jadi angka gitu di atas kertas tanpa adanya dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam upaya mewujudkan efisiensi anggaran ini, itu kan pasti ada tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan gitu secara serius. Nah, tantangan pertama itu ada gimana sih cara menjaga kualitas layanan publik itu di tengah keterbatasan anggaran gitu. Nah, jadi ketika efisiensi ini itu diterjemahkan semata-mata sebagai penghematan gitu. Nah, risiko yang muncul itu adalah terganggunya pelayanan dasar seperti pendidikan, terus kesehatan, juga infrastruktur. Nah, padahal tuh masyarakat kan tetap butuh gitu akses layanan yang optimal gitu tanpa terpengaruh dari adanya keterbatasan biaya ini atau anggaran. Oleh karena itu, efisiensi ini tuh harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Terus tantangan yang kedua itu dari berkaitan dengan kemampuan para aparatur sipil negara ini yang harus beradaptasi gitu terhadap pola kerja baru, di mana mereka itu menghadapi efisiensi ini gitu. Nah, tantangan ketiga yang gak kalah penting itu adalah risiko perlambatan ekonomi apabila efisiensi anggaran ini tuh gak diimbangi sama inovasi dan produktivitas di sektor lainnya. Nah, jadi harus disadari nih bahwa belanja negara, terutama belanja modal dan transfer ke daerah itu selama ini itu menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional gitu. Nah, ketika belanja ini dikurangi tanpa adanya penguatan terhadap sektor lainnya, maka bisa terjadi penurunan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Nah, untuk meningkatkan efisiensi anggaran ini, ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan atau direkomendasikan gitu. Nah, yang pertama itu dengan memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi gitu. Terus selanjutnya dengan mendorong evaluasi program yang berbasis hasil gitu. Juga digitalisasi dan transparansi anggaran yang ada. Selanjutnya juga harus jadi efisiensi yang baik itu berarti belanja negara itu dilakukan secara tepat sasaran, tepat guna, dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Nah, jadi bisa disimpulin nih bahwa efisiensi anggaran itu bukan semata-mata tentang menghemat pengeluaran, tapi tentang bagaimana sih setiap rupiah yang dibelanjakan negara itu bisa memberikan hasil dan dampak terbaik bagi masyarakat gitu. Reformasi belanja pegawai dan belanja operasional serta penguatan kapasitas pemerintah daerah. Melalui pengelolaan anggaran yang efisien, Indonesia itu punya peluang besar untuk mempercepat langkah menuju pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan juga berkelanjutan. Jadi bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan mendatang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal-hal yang tadi saya bahas atau paparkan itu bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.